Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di harga 1035 menguat 3,5%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya Medco hampir sama aja ya nih antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco mantul lagi dari support. Apakah ini mantul yang benar-benar akan ke atas? Menurut saya masih sama, akan kepentok lagi nanti kalaupun rebound di 1080. Ini tutup aja ya. Range konsolidasinya sepertinya sudah bisa nggak bertahan lagi ya. Karena kenapa? Karena kelihatan juga Medco hari Kamis dan Jumat itu membentuk low baru dan membentuk lower high. Jadi kemungkinan besar kalaupun naik ya, nutup gapnya nih aja maksimal menurut saya dan sampai 1080 bisa turun lagi ya. Indikasinya ya, masih potensi besar ke bawah ya, karena Medco udah naik tinggi kan, dan ya ada peluang lah. Pokoknya hati-hati aja kalau ini benar kanda reversal dan bisa naik. Kalau ditarik tren ini udah patah ya, tren uptrend. Kalau ditarik tren dari atas mentok nih 1100 itu aja paling false break, seperti halnya di tanggal 3 Januari turun lagi. Seperti itu ya. Apakah ini akan membentuk pola descending triangle dan dia berhasil break ya, tergantung market. Kita lihat market aja. Kalau ISG ke atas ya tembus 7.700 ya bisa aja Medco ke atas. Tapi kalau ISG susah menembus 7.000, 6.900 aja susah, ya peluang Medco tetap menurut saya ke 880 ini. Tapi itu disclaimer on ya, belum pasti juga. Sesuaikan dengan trading plan Bapak Ibu, atau yang investasi ya lihat fundamentalnya, lihat harga wajarnya. Apakah Medco ini sudah kemahalan? Jadi seperti itu aja untuk Medco. Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji, volumenya besar, cuman kan ekornya juga panjang dari atas ya. Menurut saya sih agak rawan ya, karena dia terus membentuk lower low. Tapi ya lihat aja, jangan turun atau tutup di bawah 980, 990 itu untuk Medco. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang ditutup di harga 292 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat sebenarnya Elsa ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa doji di atas 292, berarti kalau dari 300 itu 8 poin turunnya ya, sekitar 2,5%. Kondisi seperti ini lihat Senin aja kalau rebound bagus. Cuman ini ya, menurut saya reboundnya pun, kalaupun rebound, teknika rebound itu pola dead cat bond kepentok nanti di area sekitaran 318 320 ini. Ya, bahkan 310 ini aja udah bisa kepentok ya. Jadi bisalah dimanfaatin cari profit ya, tapi tipis-tipis saja. Yang penting kan portofolio bertumbuh walaupun kecil. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kondisi seperti ini kurang menarik. Cuman ya kalau mau lihat momentum besok ada tarikan buying power ya ngekor, ngikut ya, cari profitnya tipis-tipis saja, 2% kah, 3% udah bungkus, seperti itu ya. Kondisi market seperti ini nggak bisa kita follow the trend ya, karena pasti potensi besar itu balik BEP lagi ya. Hijau sebentar, mungkin 1 hari 2 hari sudah mulai ada indikasi seller, esokannya lusanya merah ya, biasa seperti itu. Jadi menurut saya ambil momentum saat hijau jual, seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Pegas yang ditutup di harga 1585 menguat 1,92%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semaringnya Pegas masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal sudah positif, potensi besar Pegas arahnya ke bawah ya. Kalaupun teknika rebound menurut saya dengan kondisi seperti ini mentok 1700 bisa merah lagi ya, atau konsolidasi lah. Untuk uptrend kondisi chart seperti ini berat ya, karena udah jebol beberapa support dan ada pola head and shoulder-nya juga sudah tercapai dan malah turun lebih dalam ya, gagal semestinya ya. Kalau pola-pola yang terbentuk seperti ini nih, dia harus rejection atau sampai supportnya terus naik lagi nih contohnya.
double top, tapi kan nggak nyampe bawah, dia bertahan di 1500, cuman beberapa hari nggak turun dalam, cuman 2 hari turun kan nih double top, terus jebol, terus konsol nggak membentuk low baru, cuman 1 kali membentuk low baru terus naik lagi, berarti kan ada yang jaga, seperti itu aja indikasinya, dan konsolidasi tiba-tiba ditarik naik lagi, turun naik lagi, nih contohnya juga ya. Dia jebol, support, tapi konsolidasi di bawah, bukan turun. Ini sempat konsolidasi, tapi lihat habis itu jebol, ya udah sinyal jelek kayak gitu. Ini kelihatan konsol, tapi naik, konsol, tapi low-nya naik dan rebound. Mana lagi sama uptrend. Nih contohnya. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk pegas ya, kalaupun rebound menurut saya 1700 itulah dulu diuji ya. Oh ya, cuan bungkus lah kondisi seperti ini ya. PEGI, ISG belum menarik kecuali ISG di atas 7000. Nah, itu ada baru sinyal. Tapi kalau nekat ya, titik aman pertama pegas nih 1600. Kalau di atas itu cukup bagus lah untuk pegas ya. Jadi seperti itu. Untuk pegas, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup menguat 2,14% ke harga 4.290. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu net buy dan nilainya cukup signifikan dari biasanya. Kalau dia bokor sebenarnya memang MDKA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA setelah koreksi dan mantul lagi, apakah mungkin bisa tembus? Kita lihat aja kalau benar ini koreksi EBC-nya, semestinya ini rebound dan bisa jadi ini nanti pola import head and shoulder, tembus 4.500, siap-siap uptrend. Ya kita lihat aja, ini juga ada pola ascending triangle, low-nya terus naik tapi high-nya di situ-situ aja atau di resisten yang susah ditembus. Kalau tembus sangat berpeluang bisa kembali uptrend. Minimal dia nutup gapnya di 4.900, itu lumayan naik 10% ya. Tapi harus konfirmasi break dulu 4.500. Apakah ini sinyalnya? Ya kita lihat aja ya. Dan tapi perlu hati-hati kalau benar ini membentuk pola important head shoulder, semestinya MDKA nggak turun lagi dari 4.100. Itu kuncinya ya, nggak pakai 4.000 lagi, 4.100 gagal bertahan di atas itu, gagal pola important head shoulder dan potensi lemah bisa konsolidasi di bawah. Karakternya seperti itu. Jadi kalau memang mau mempertahankan, semestinya bandarnya tak harus tarik naik atau bertahan di atas 4.200 itu ya. Tapi ini disclaimer on. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, volume meningkat, cuman masih banyak ekor juga dari atas, berarti seller juga masih banyak. Apakah mungkin profit taking atau yang nyangkut dari lama jual BP, kan kita nggak tahu. Di market itu orang gabung-gabungan nggak ada yang tahu ya, kecuali sudah di luar market ada influencer rekomendasi atau pom-pom saham, ya bisa jadi dia mau jualan. Apalagi saham-saham likuiditas kecil, hati-hati tuh. Jadi seperti itu ya MDKA. Kalau dilihat ya cukup bagus lah ya teknikalnya, tapi konfirmasinya 4.500 tembus nggak, itu aja untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 820, menguat 4,45%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di bekas marinya BRPT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRPT bagus, koreksi 2 hari, mantul dari support 780 ya, support psikologis. Dan ya ada peluang ke atas, apalagi ini candle Morobozu ya. Kuncinya gini aja Bapak Ibu ya, simple kok. Kalau misalnya Bapak Ibu beli di 820, kalau dia jebol lagi 780, nggak usah banyak harap, udah itu udah lemah. Itu aja ya. Ini bagus nih. Semestinya minggu ini ada peluang sampai 850, 860 itulah kenaikan BRPT. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Kelihatan dari chart, volume juga bagus, body mingguannya juga bagus, sangat berpeluang. Uji 850, 860-nya minggu ini untuk BRPT. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1985, menguat 1,01%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dari broker semarinnya Antam ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Antam candle hammer terbalik, perlu hati-hati nih. Kalau sampai Senin dia turun dari 1950, gagal ya Antam. Harus hijau juga di hari Senin. Apalagi market Amerika Jumat kemarin itu ditutup cukup signifikan naiknya ya. DJI dan Nasdaq juga
S&P 500 itu rata-rata naikannya 2%, Eropa naikannya 0,871%, FTSE Frankfurt 1,2. Jadi kalau sampai merah memang aneh juga ya. Nggak bisa juga kita lihat untuk IHSG. Harusnya IHSG hijau tuh Senin. Semoga ya hijau pekat. Jadi seperti itu, Antam bisa naik juga ke 2000. Tikaman Antam itu 2000, bertahan di atas itu bagus. Jadi besok Senin harus di atas 2000 sudah bergerak kalau mau bagus untuk Antam. Ya, kemarin sempat 2000 tapi kemudian membentuk candle hammer terbalik. Itu sempat profit taking juga. Saya beli buy on break 2020, jual di 2100 nggak mampu, saya jual di 2090 ya. Nanti saya lihat lagi di mana saya akan beli buy on break-nya ya. Kalau memang ada kekuatan volume, saya beli di atas ya. Itu nekat aja beli di atas, cuman ya kalau Bapak Ibu belum mengenal karakter sahamnya, belum bisa melihat bid offer, ya hati-hati kalau beli buy on break ya, beli atas, takutnya ya pancingan terus diguyur. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 7.350, menguat 3,5%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Inco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, Inco konsolidasi dan mantul lagi dari support. Inco juga saya rekomendasikan tuh beli di 7.000 sampai 7.100, dan ya mungkin masih hot, ya nggak masalah. Ada peluang Inco karena bertahan di atas support di atas EMA 60, EMA 20, 7.500 minggu ini bisa disentuh. Berarti ada potensi naik sekitar 2% lebih. Itu aja dulu ya. Kuncinya 7.500. Kalau bisa break dan konfirmasi bertahan ya lanjut uptrend. Tapi takutnya false break ya. Jadi di grup tuh cuma mampatin naik-naik 5%, 6% atau 3% aja dibungkus dulu ya. Kondisi seperti ini. Tapi lihat keadaan lah untuk Inco. Inco ini support kuncinya jangan turun lagi di bawah EMA 60-nya. Pokoknya tutup di bawah 7.000 itu jelek untuk Inco. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1.145, menguat 1,7%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya TINS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal, TINS doji volume meningkat. Kondisi seperti ini menurut saya juga oke nih kalau nekat beli dulu ya. Cuman supportnya agak jauh di 1.000. Kalau kemarin Bapak Ibu beli di 1.100, di 1.110, ya itu. Tadi kalau Jumat kan low-nya di 1.090. Kalau Bapak Ibu antri aja di 1.100. Udah dapat kan, udah lumayan tuh tarikannya. Dan kondisi seperti ini ada peluang uji 1.200-nya minggu ini. Tembus enggaknya kita lihat aja ya. Tapi berpeluang besar untuk TINS mengarah ke 1.200 resistennya. Dan ini disclaimer on, silakan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk TINS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di 1.270, menguat 3,25%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya Akra ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra membentuk candle bullish angle pink, tapi belum kembali ke atas 1.300, belum oke. Ya, untuk Akra mantulnya dari area 1210, 1220 ya, itu di resisten yang cukup kuat sebelum dia rally panjang nih. Nah, ini bisa jadikan support. Kalau dia sampai jebol lagi ya udah tinggalin. Ada konfirmasi pola head and shoulder, itu aja. Kalau dia merah lagi minggu ini jebol 1200, sinyal pola head and shoulder-nya terkonfirmasi bisa turun ke 1000. Itu untuk Akra. Jadi seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir. Ada AGI yang ditutup di harga 1.935, terkoreksi 1,27%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya AGI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk AGI ya dia di area support, cuman level psikologisnya belum tembus, belum menarik. Kalau nekat beli di harga sekarang dengan ekor-ekor panjang indikasinya seller masih besar ya, yang penting nekat aja. Risknya kecil kok, paling 3% udah maksimal tuh ya, atau 2,5% lah. Ya pokoknya tutup di bawah 1.900 tuh tinggalin aja. Kalau sampai ARB ya udah, berarti 6% cut loss-nya kan dari harga sekarang kalau beli. Misalnya ARB-nya kan pasti di bawah 1.900 ya, tinggalin aja. Kalau kondisi seperti ini, kita coba lihat analisa dengan time frame weekly-nya. Weekly-nya doji. Dan kalau dilihat 1.900 nih support kuat dari semenjak ini
Juni 2022. Dia mantul terus. AGI ini dari 1900 naik, koreksi turun lagi, naik, tapi naiknya terus membentuk lower high. Nah, itu perlu hati-hati, tapi bisa naik lagi. Seperti ini gambarannya. Atau ke sini terlalu tinggi sih menurut saya. Kalau ke 2200 paling ya 2100 ini aja udah bisa lower high lagi. Atau malah di 2000 ini aja lower high. Kita lihat aja ya untuk AGI. Kalau dilihat dari candle bulanannya doji, apakah ini pattern flag? Ya kita lihat aja lah ya. Dia harus menyentuh ini dulu swing low-nya ya. Kemungkinan dia ke 1700 1350 tuh baru coba naik lagi ya. Kita lihat aja. Karena di bulan 3 itu biasanya mulai ada potensi uptrend ya. Kalau laporan keuangan tahunannya bagus, bisa seperti itu. Tapi kan sebelum itu mulai diakumulasi, mulai nanjak-nanjak, nggak langsung cepet juga naiknya. Jadi seperti itu aja untuk AGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.